Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat karunia-Nya kita bisa bertemu lagi pada perkuliahan masalah sosial. Nah, pada perkuliahan ini yaitunya masuk pada pertemuan ke-7 ya. Nah, Anda semua yang mengambil mata kuliah masalah sosial, pada perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas dan sudah menganalisis beberapa contoh kasus masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita, dan kemudian bagaimana upaya-upaya pendekatan yang kita bisa lakukan untuk mempelajari masalah tersebut. Nah, mulai dari identifikasinya, kemudian sampai ke bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap permasalahan tersebut. Nah, kemudian sekarang tiba tahapan pemecahannya. Ketika kita sudah identifikasi masalahnya, kemudian kita merumuskan pendekatan apa yang kita gunakan untuk melihat masalah tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita membuat pemecahan masalah sosial tersebut. Nah, tentunya dalam konteks masyarakat bernegara. Saat ini memang semua manusia masyarakat di dunia sudah punya state atau disebut dengan negara ya. Nah, mengapa ada negara ya? Untuk mengatur dan manajemen masyarakat sehingga mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, kehidupan bernegara inilah yang ada pada saat sekarang ini, dan kemudian melekatlah di dalamnya masalah-masalah sosial, karena di situ ada juga manusia-manusia yang hidup dan bermasyarakat. Nah, tentunya ada permasalahan di sana. Nah, setiap masyarakat pasti punya negara, punya state, punya pemimpin, punya penyelenggara negara yang disebut dengan pemerintah ya. Nah, dan kita harus berpikir ke arah itu. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana pemecahannya pada level itu, apakah negara ataupun dengan masyarakat. Nah, pemecahan masalah tentunya ini mengarah kepada sebuah solusi, dan kemudian bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga menjadi sebuah hal yang lebih baik lagi. Nah, ketika masalah itu selesai, tentu tidak akan ada lagi masalah yang menyangkut hal tersebut. Nah, apakah ada masalah-masalah baru yang muncul? Nah, bisa saja ada masalah baru yang muncul, dan kemudian ada lagi identifikasinya, kemudian ada lagi treatmentnya. Setelah treatmentnya lalu ada pemecahan dari masalah tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana masalah sosial diselesaikan dalam tatanan masyarakat bernegara? Nah, ini yang pertanyaan penting, karena semua masyarakat itu punya state, punya negara, punya penyelenggara negara. Nah, mulai dari tingkat pusat, tingkat daerah, sampai ke tingkat kecamatan dan tingkat desa atau nagari. Nah, itu penyelenggara semuanya, pemimpin semuanya yang akan mengelola masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bagaimana kita menjawab ini? Ketika masalah sosial membutuhkan solusi,
solusi yang dibutuhkan tentu adalah win-win solution, ya. Solusi yang baik, solusi yang membuat kebaikan, yang membuat semua pihak sebagai pemenangnya, ya, yaitu win-win solution. Semua merasa senang, semua merasa nyaman, ya, semua merasa aman dan tentram. Nah, ada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab, ya, akan adanya masalah sosial. Nah, seperti diamanahkan dalam Pancasila dan kemudian Undang-Undang Dasar, ya. Kalau di negara Indonesia kita punya dasar negara yaitu Pancasila, dan kemudian dipayungi oleh dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 45. Di sana diterangkan bahwa, ya, negara itu memiliki fungsi mencapai kesejahteraan masyarakat, ya, dan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika terjadi masalah sosial, masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, nah, salah satu pihak yang paling bertanggung jawab di sana adalah pemerintah. Nah, mengapa demikian? Nah, karena pemerintah tersebut punya kewenangan, memiliki legitimasi untuk melakukan pengelolaan, memimpin, dan lain sebagainya. Nah, jadi pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab tersebut, ya, perubahan dan perbaikan oleh negara. Nah, ini prinsipnya. Jadi perbaikan itu dilakukan oleh negara. Pihak yang bertanggung jawab, pihak yang berwenang dianggap di sini adalah negara, ya. Negara melakukan kegiatan pembangunan, ya, pembangunan mulai dari pembangunan infrastruktur sampai sumber daya manusianya dan membangun masyarakatnya, ya. Nah, perubahan tersebut, ya, ada juga yang menyimpulkan tanggung jawab dari pemerintah, nah, atau negara. Dan kemudian perubahan dan perbaikan itu ada juga yang menganggap itu adalah pihak yang bertanggung jawab masyarakat itu sendiri. Nah, sebetulnya ini ada perbedaan cara pandang, ya. Nah, yang sejatinya dua hal ini semuanya punya tanggung jawab yang sama dalam mengatasi masalah sosial, ya. Mengapa demikian? Kalau misalkan negara yang memang sudah diberikan wewenang, diberikan mandat untuk mengelola masyarakat sehingga tidak muncul masalah-masalah, ya, sosial, ya. Nah, kemudian tetapi masyarakat tentu juga harus berkontribusi di sana untuk memberikan banyak hal, ya, termasuk informasi-informasi yang terkait dengan masalah tersebut. Kalau tidak bisa seperti itu, nah, negara juga tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya. Oke, kita lanjut membahas satu persatu pihak-pihak, ya, apakah itu negara ataupun masyarakat. Kita akan bahas satu demi satu. Satu, pemecahan masalah berbasis negara. Nah, kalau dalam teori pembangunan ini biasanya kita pahami dengan model pembangunan top down. Nah, jika pemecahan masalah sosial berbasis negara itu artinya pola pembangunannya adalah top down, ya. Seperti contoh, pemerintah mendesain sebuah program pembangunan dan kemudian diterapkan di level masyarakat, ya. Nah, sehingga ini disebut dengan pembangunan yang top down. Nah, kemudian ada pemecahan masalah berbasis masyarakat. Nah, berbasis masyarakat ini kebalikan dari berbasis negara atau bottom up dia.
ya, dari bawah kemudian diusung ke atas ya. Pemecahan berbasis masyarakat yang menyelesaikan masalah tersebut, membuat pola-polanya untuk mengeksekusinya. Ketika butuh anggaran, maka anggaran itu diadvokasikan ke negara sehingga negara bisa melaksanakan itu. Kemudian pemecahan masalah berbasis masyarakat ini setelah dirumuskan oleh masyarakat, ini solusinya, kemudian disarankan kepada pemerintah ke atas lagi, up lagi ya, untuk ditindaklanjuti segera. Nah, seperti itu pola pembangunannya, jadi bottom up. Karena apa? Karena pemecahan masalah sosial berbasis masyarakat sejatinya masyarakat masih membutuhkan pemerintah untuk legitimasi, untuk kewenangan dan lain sebagainya dalam penindakan segala sesuatu masalah. Nah, tetapi basisnya adalah masyarakat. Nah, kita berbicarakan basisnya ini. Basisnya, idenya, penggeraknya, kemudian inisiatifnya. Nah, inisiatifnya dari masyarakat. Nah, kalau yang pemecahan masalah sosial berbasis negara, inisiatif tersebut berdasar dari negara gitu. Nah, ini perbedaan dua hal ini. Inisiatifnya muncul dari mana? Nah, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, pemecahan masalah berbasis negara. Nah, mengapa negara? Mengapa tidak komunitas dan lain sebagainya? Pertama, negara memiliki kewenangan mengatur, mengelola masyarakat dan seluruh yang ada pada teritorialnya. Nah, ini merupakan prinsip dan kemudian dilindungi oleh undang-undang. Banyak undang-undang yang mengatur hal ini. Kewenangan negara itu sudah diatur dalam undang-undang. Dan kemudian negara punya legitimasi hukum untuk mengelola. Punya legitimasi dia. Sehingga bisa punya anggaran, punya tenaga, punya pasukan, punya tenaga ahli dan lain sebagainya untuk melaksanakan sesuatu, karena tugas pokok dan fungsinya sudah termaktub di dalam negara tersebut. Kemudian negara diberikan mandat oleh masyarakat untuk mengatasi masalah di negara. Nah, mulai dengan adanya Pancasila, kemudian adanya Undang-Undang Dasar 1945, nah, dengan pasal-pasalnya mengintikan bahwa masyarakat memberikan mandat ke negara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, itu dasarnya. Dan kemudian negara diberikan sumber daya. Nah, silakan negara mengelola sumber daya alam, sumber daya masyarakat dan lain sebagainya untuk kesejahteraan bersama. Nah, ini prinsip yang dianut dalam negara. Salah satunya negara Indonesia ya. Nah, makanya pemecahan masalah itu yang penting adalah berbasis negara. Nah, masalah sosial dapat dipecahkan ya dengan adanya kebijakan negara yang disebut dengan kebijakan sosial ya. Kebijakan sosial, bagaimana cara menyelesaikan masalah sosial? Ayo coba, bagaimana caranya? Nah, solusi terlihat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah atau negara? Nah, dalam mencari solusi dari permasalahan sosial tersebut. Nah, kita bisa juga merujuk pada hilnya kebijakan sosial dapat dipahami sebagai kebijakan yang mengandung ya, aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi kesejahteraan ya, peran negara dalam hubungannya dengan kesejahteraan warganya. Nah, ini yang kita bisa lihat bagaimana kebijakan sosial ini ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada, terutama masalah kesejahteraan ya, masalah-masalah patologi dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh ya kebijakan yang saat ini masih ada
kebijakan sosial yang masih ada, terutama leading sektornya adalah Kementerian Sosial atau Kemensos. Juga Kementerian Ketenagakerjaan itu menjadi leading sektornya juga dalam penanganan masalah-masalah sosial, bantuan kemiskinan dan sebagainya, seperti kebijakan kartu prakerja, program keluarga harapan dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh yang ada pada saat ini. Nah, bentuk kebijakan sosial oleh negara yaitu kita bisa lihat dalam beberapa bentuk. Nah, pertama, kebijakan sosial negara dampaknya jangka pendek. Nah, kebijakan ini ya mengambil pemecahan masalah dalam waktu cepat atau singkat. Nah, artinya hanya dalam waktu seketika atau ini emergency response seperti itu. Nah, ketika misalnya dalam masalah kemiskinan banyak orang yang jatuh miskin, kemudian sulit, daya belinya rendah dan lain sebagainya, maka dimunculkanlah program bantuan langsung tunai. Nah, bantuan langsung tunai ini ditujukan berupa bantuan uang tunai kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan data-data kemiskinan yang sudah didata. Kemudian ada bantuan beras, ya, beras makanan pokok yaitu raskin. Kemudian misalnya tarif listrik subsidi, ya, karena listrik juga merupakan kebutuhan pokok. Nah, lalu dampak jangka panjang. Di sini dampak jangka panjang seperti kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah jangka panjang atau relatif lama. Misalkan untuk merubah perilaku dari orang yang punya budaya kemiskinan sehingga nanti tidak punya lagi budaya kemiskinan atau udah berubah jadi kaya. Nah, ini programnya runut ya, seperti program pemberdayaan ya. Pemberdayaan dari tahun ke tahun dievaluasi selalu sehingga munculkan perubahan dari yang tidak berdaya menjadi yang lebih berdaya. Nah, contohnya adalah program ini tahun 2000-an ya, 2011 juga masih ada program ini, program pemberdayaan masyarakat ya. Program nasional berbasis masyarakat, PNPM Mandiri itu, program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri. Nah, ini yang diprogramkan oleh Bappenas dulunya. Sekarang udah masuk semuanya ke program PKH ya, program keluarga harapan ya. Udah digabung ke Kemensos semuanya. Kemudian ada bentuk kebijakan sosial berupa usaha rehabilitasi ya. Rehabilitasi ini kebijakan yang diambil dan ditujukan untuk memperbaiki atau pemulihan kondisi penyandang masalah kesejahteraan. Jadi ada bentuk penyuluhan, lokakarya ya. Sehingga ada tujuan perbaikan diri di sana, perbaikan individu, perbaikan dalam dirinya, tidak hanya sosialnya saja, dalam dirinya juga diperbaiki di sini. Kemudian ada usaha preventif ya, supaya tidak meluas masalahnya, tidak melebar dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan upaya preventif, seperti kebijakan yang diambil subsidi BBM supaya orang tidak banyak kemiskinan lagi, atau misalnya tidak terlalu anjlok ekonominya ya, sehingga masyarakat tidak berdampak secara langsung atas fluktuasi ekonomi misalkan ya. Nah, seperti harga pangan yang melonjak ya, sehingga orang tidak bisa akses, tapi harga gabahnya anjlok. Nah, harga gabah anjlok, harga padinya anjlok gitu ya. Nah,
sehingga panen biasanya itu panen serentak oleh petani sawah, sehingga ketika dijual itu harganya anjlok. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai usaha preventif supaya orang tidak jatuh miskin dan angka kemiskinan tidak banyak? Nah, ada perusahaan Perum Bulog ya, BUMN, membeli gabah dari petani tersebut dengan harga yang layak sehingga tidak masuk ke toke yang membeli dengan harga murah. Nah, sehingga petani tetap bisa dapat keuntungan yang lebih baik. Nah, itu program yang dilaksanakan sebagai usaha preventif. Nah, ada usaha-usaha development ya, pembangunan jangka panjang. Kebijakan diambil ditujukan untuk memberdayakan bagi penyandang masalah sosial ya, mencegah ketergantungan. Nah, saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional, angka ketergantungan di Indonesia masih tinggi. Pertama, ketergantungan apa? Nah, ketergantungan karena ada pengangguran ya. Lalu pengangguran karena ada disabilitas dalam keluarga, atau ada pengangguran semu dan sebagainya. Nah, seperti pengangguran itu ada juga solusi yang ditawarkan ya, seperti bantuan kredit mikro dan kemudian membuat usaha-usaha baru dan lain sebagainya, sehingga ini juga bisa kebijakan-kebijakan ini bisa dilakukan. Nah, ada 5 usaha yang dilakukan atau kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi secara umum kita lihat apa sih respon negara terhadap masalah sosial. Nah, pertama ada respon langsung ya, ditujukan pada kelompok yang mengalami masalah sosial ya, penyebab masalah sosial terjadi. Setelah kita identifikasi masalah, tentu kita akan tahu ini masalah sosial ini pada kelompok sosial mana, yang berlangsung terjadinya pada kelompok sosial mana. Nah, respon pemerintah langsung ke kelompok tersebut. Nah, ini yang disebut dengan respon langsung. Nah, apakah mereka dikasih bantuan atau mereka dikasih peluang usaha dan sebagainya, itu langsung dilakukan seperti BLT dan Raskin dan lain-lain ya. Kemudian respon tidak langsung. Nah, respon tidak langsung ini penanganan masalah sosial tidak langsung pada pihak yang mengalami masalah sosial, namun pihak-pihak yang terkait dengan penyandang masalah sosial. Nah, artinya ada pihak-pihak yang ada di sekeliling atau ring satunya yang menghadapi masalah sosial ini. Nah, misalkan ada masalah sosial disabilitas, tingkat ketergantungan tinggi ya, pihak-pihak yang terkait dengan penyandang masalah sosial ini ya seperti keluarga terdekatnya. Nah, responnya diberikan ke keluarga yang terdekatnya untuk memberikan pengaruh, memberikan awareness atau kepedulian terhadap penyandang masalah sosial tersebut. Nah, ya itu contohnya. Kemudian ada contoh lain juga ya, responnya diberikan ke dinas sosial atau ke rumah sakit dengan memberikan bantuan-bantuan atau subsidi biaya pengobatan dan sebagainya. Nah, ini respon tidak langsung, artinya tidak langsung diberikan ke ke masyarakat. Kemudian untuk pendidikan misalnya, masalah untuk mencapai pendidikan wajib ya, ada dana BOS. Dana BOS itu diturunkan langsung ke pihak sekolah ya, tidak diberikan ke siswanya. Nah, ini juga masuk pada respon yang tidak langsung. Nah, karena tidak langsung diberikan fasilitas tersebut ke siswa, tapi ke organisme atau organisasi yang melayani yang menyandang masalah sosial tersebut. Nah, ini masuk pada respon tidak langsung. Nah, apa saja peran negara ya? Bagaimana peran negara dalam
melaksanakan kebijakan sosial, merumuskan kebijakan sosial yang berpihak kepada masyarakat berkebutuhan tersebut. Nah, ini sebetulnya dipengaruhi oleh ideologi negara, karena ada beberapa ideologi negara yang ada di dunia ini yang berbeda-beda ya. Pertama, negara yang berideologi liberal seperti di Eropa dan sebagainya. Nah, liberal ini juga mengedepankan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan itu terbatas. Artinya apa? Dia tidak akan ikut mencampuri urusan domestik orang dan masyarakatnya secara berlebihan, karena itu akan diserahkan pada mekanisme pasar ya. Jadi siapa yang mampu untuk berusaha ya itu yang akan sukses, dan kemudian orang akan dilatih untuk bebas atau tidak diatur oleh negara lebih ketatnya. Ya, ada mekanisme pasar yang diserahkan di sini. Namun hanya sedikit negara yang benar-benar melaksanakan ideologi yang seperti ini. Nah, lalu negara dengan ideologi demokrasi ini, banyak negara-negara besar yang melaksanakan ideologi demokrasi seperti ini, ya, seperti salah satunya di Indonesia. Nah, peran negara lebih signifikan ya dibandingkan paham liberal tadi ya, signifikan di mana masyarakat memberikan kewenangan, memberikan legitimasi kepada negara untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, itu yang disebut dengan demokrasi. Artinya yang memimpin sebetulnya adalah masyarakat itu sendiri, namun kewenangan masyarakat itu diberikan separuh atau beberapa saja yang diberikan ke negara untuk mengelola tersebut. Sedangkan kebijakan-kebijakan yang strategis itu dilaksanakan oleh wakil rakyat, dikawal oleh wakil rakyat. Nah, sehingga negara itu sebetulnya bertanggung jawab kepada rakyat sendiri. Nah, di negara demokrasi ini sangat diperhatikan bagaimana kebijakan-kebijakan sosial mereka itu berpengaruh pada masyarakat umum, dan ini selalu dievaluasi oleh wakil rakyat yang ada di parlemennya. Dan kemudian negara dengan idealis ya, ideologi sosialis ya, sosialis ini mulai memiliki peran dan intervensi yang lebih besar ya dalam pengaturan perwujudan kesejahteraan yang paling besar. Nah, ini hampir semua lini masyarakat, kehidupan masyarakat itu diatur oleh negara ya. Nah, bantuan-bantuan, pekerjaan-pekerjaan, jenis pekerjaan diatur oleh negara, itu yang berideologi sosialis. Sehingga ini tanggung jawab negara. Masalah sosial tanggung jawab negara. Nah, di negara sosialis seperti itu. Oke, ada tiga ini yang biasanya di negara di dunia, ada liberal, demokrasi, sosialis. Nah, ini yang pada umumnya ya. Ideologi negara memang sangat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh negara tersebut, karena dalam ideologi tersebut diwujudkan dalam struktur kenegaraan yang membangun. Nah, struktur tersebut yang mengawal kepentingan-kepentingan yang ada di negara tersebut, kepentingan masyarakat sipil kah, atau kepentingan pengusaha, pejabat dan sebagainya. Nah, ini yang diatur di situ berdasarkan ideologinya. Nah, cakupannya adalah kebijakan sosial atau kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, kemudian kebutuhan perumahan ya, kebutuhan jaminan sosial, kesehatan, keamanan ya, dan kemudian pekerjaan dan lain sebagainya. Ini yang harus dijamin ya. Nah, kita masuk berikutnya, pemecahan sosial berbasis masyarakat. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas, pemecahan masalah sosial berbasis negara ya. Memang kewajiban negara untuk melakukan hal tersebut, memecahkan masalah-masalah dan sebagai pengelola dan sebagai yang dimandatkan oleh masyarakat. Nah, namun hal yang tidak kalah pentingnya daripada itu adalah bagaimana pemecahan masalah sosial berbasis masyarakat. Nah, karena apa? Ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Nah, pertama adalah prinsip masyarakat memiliki sumber daya yang kuat jika diberdayakan. Nah,
kita seakan-akan sebagai objek. Kalau misalnya hanya negara yang berwenang, negara yang berdaya, ya, sehingga masyarakat diatur oleh negara dalam semua lini. Nah, ini juga tidak baik bagi perkembangan masyarakat. Nah, ada prinsip yang menyatakan masyarakat harus punya sumber daya yang kuat. Masyarakat harus berdaya. Masyarakat harus punya kemampuan. Ya. Jika ingin merubah masyarakat, ya rubahlah masyarakat itu dengan memberdayakan masyarakat. Nah, jadikan dia subjek, bukan jadikan objek. Nah, ini yang prinsip yang harus kita gunakan dalam pemecahan masalah sosial berbasis masyarakat. Masyarakat itu kita tempatkan sebagai subjek. Artinya apa? Dialah yang memiliki kegiatan, dialah yang memiliki program, dialah yang harus memiliki kemampuan kuat untuk berubah. Nah, dengan demikian perubahan itu akan bisa terjadi. Nah, itu prinsip berdasarkan teori-teori pemberdayaan, ya, seperti Paulo Freire dan sebagainya, tokoh-tokoh pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pentingnya masyarakat itu lebih berdaya dalam mengatasi masalah-masalahnya sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena masyarakat itulah yang mengetahui persis masalahnya itu apa dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, negara hanya akan memfasilitasi. Nah, masyarakat yang lebih tahu, ya, akar masalahnya di mana. Ya. Negara akan memfasilitasi tersebut. Ya. Jadi, bagaimana respon masyarakat terhadap masalah sosial? Nah, ini harus kita coba pahami, ya. Pertama, respon masyarakat terhadap masalah sosial bukanlah sesuatu hal yang bersifat reaktif atau muncul seketika, tapi sebagai satu hal yang telah terstruktur. Artinya apa? Masalah-masalah yang muncul, masyarakat sudah melakukan respon. Nah, responnya sebetulnya tidak reaktif, tidak seketika saja, karena itu berada di dalam dirinya sendiri. Nah, dia akan muncul sebagai sesuatu yang telah terstruktur dengan adanya nilai, norma, ya, adat, kebiasaan itu sudah mengatur semuanya nilai tersebut. Nah, kemudian beberapa respon yang terukur dari masyarakat terhadap masalah sosial. Misalnya yang terukur, yang bisa terlihat adalah tindakan rehabilitasi, tindakan preventif, tindakan development. Itu sudah bisa kita lihat sebetulnya dalam masyarakat, terutama masyarakatnya di Indonesia yang punya nilai dan punya norma, ya, ada tindakan preventif yang berada di dalam masyarakat tersebut. Nah, itu yang disebut dengan kearifan lokal. Nah, kearifan yang muncul dari masyarakat itu sendiri, kapasitas-kapasitas yang dibangun untuk dia ke depan bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian dalam realita penanganan masalah sosial biasanya masyarakat tidak berdiri sendiri, ya. Dalam hal ini masyarakat memberikan dukungan dan bekerjasama dengan pemerintah untuk merealisasikannya kebijakan yang telah diambil. Nah, poin penting di sini adalah masyarakat itu harus ikut dalam mengidentifikasi masalahnya, mencarikan langkah-langkah treatmentnya, ya, solusi dari tersebut akan dibantu oleh pemerintah untuk merealisasikannya. Artinya apa? Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator untuk membantu penyelesaian masalah tersebut. Nah, kenapa demikian? Nah, ada prinsip yang tadi, ya. Masyarakatlah yang mengetahui akar dari masalah mereka sendiri, ya. Dialah yang mengetahui apa masalahnya, ya. Dialah yang mengetahui apa yang terjadi pada dirinya sehingga dia seperti itu. Si miskinlah yang mengetahui kenapa dia miskin, ya. Nah, orang yang itulah yang mengetahui, sehingga anak nakal, misalnya anak jalanan yang patologis, mengapa mereka bisa seperti itu, ya. Mereka lah yang tahu. Nah, untuk mentreatment tersebut tentu masyarakat harus bersama-sama, bekerja sama, ya, mencari resolusi-resolusi yang baik dan dibantu oleh pemerintah untuk merealisasikan dari rencana-rencana tersebut. Nah, karena apa? Pemerintah punya legitimasi, punya kekuasaan, punya kewenangan, dan kemudian pemerintah juga punya anggaran, ya, untuk melaksanakannya.
Bentuk kerjasama dalam penanganan masalah sosial tersebut dapat dilihat dari pelayanan sosial yang diberikan, ya. Nah, ketika dikutip dalam Sutomo 2008. Kerjasama tersebut tergambar dalam kaitan antara agensi, pemerintah atau pihak berwenang, worker atau pemberi pelayanan, dan kemudian klien, itu pemanfaat jasa atau masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan atau masalah sosial. Nah, ya, satu hal yang kita ingat, ya, ada agensi atau pemerintah atau fasilitatornya, ada pekerja pemberi layanan, workernya, nah, dan kemudian ada klien atau pemanfaatnya. Ya, ini adalah subjek dari masalah tadi, ya. Respon masyarakat ada dua yang bisa kita lihat, ada dua kemungkinan, ya. Pertama, mampu mengatasi masalah, kemudian yang tidak mampu mengatasi masalah. Ya, jadi memang ada masyarakat yang betul-betul tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri. Nah, itu beda treatment atau beda langkah yang harus dilakukan. Pertama, kalau misalnya masyarakat yang mampu menangani ini bisa kita sebut masyarakat yang sudah level atas artinya social welfare atau welfare state, ya, masyarakat yang sudah sejahtera, ya, sehingga mereka mampu mengatasi masalahnya. Dan kemudian ada masyarakat yang tidak mampu menangani masalahnya, yaitu ya ill-fare. Ya, ill-fare itu yang tidak sejahtera, ya. Dia tidak gagal mencapai kesejahteraannya. Nah, permasalahannya adalah di sini masyarakat yang tidak mampu menangani masalah ini yang butuh treatment, ya, butuh bantuan dan butuh fasilitasi untuk mengatasi masalahnya, butuh treatment, ya. Nah, ini bantuan oleh ahli-ahli sosial dan ahli-ahli pemberdayaan atau ahli-ahli orang yang mendesain perubahan yang dibantu juga oleh pemerintah, ya, untuk mengatasi masalahnya. Ini perlu diperkuat, ya, diberdayakan, ya, di masyarakat yang tidak mampu mengatasi masalah sosialnya, dan sehingga dia nanti ke depan ketika sudah diberikan kapasitas, diberikan kemampuan, ya, sehingga dia mampu untuk menangani masalah sosial. Ya, ini yang perlu kita treatment di bagian yang kedua. Nah, sebagai ahli sosial kita treatment yang ini. Ini prinsipnya dalam penanganan masalah sosial, ya, pada dasarnya masyarakat memiliki kapasitas untuk mengelola masalah sosial dengan berbagai sumber daya yang tersedia, ya, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada lewat bekerjanya sistem sosial. Nah, ini sebetulnya sebuah kapasitas, ya. Ada sumber-sumber itu diantaranya ada struktur, nilai, agama, ya, tradisi, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, ini sudah merupakan kapasitas atau disebut dengan kearifan lokal, ya. Nanti coba baca buku tentang kearifan lokal. Apa sih kearifan lokal? Nah, ini kapasitas masyarakat yang kuat sebetulnya. Dan kemudian struktur sosial seperti etnis, ras, agama, kemudian posisi-posisi sosial yang ada di masyarakat, ada kalau di Minangkabau ada pemimpinnya nenek mama, datuk, dan sebagainya. Itu ketika dia berfungsi itu merupakan sebuah kearifan lokal dalam pengelolaan masalah sosial yang ada di lingkungannya. Nah, institusi berupa aturan yang berlembaga dan sebagainya. Nah, ini juga penting dalam mengatasi masalah pemecahan masalah-masalah sosial. Jika fungsi-fungsi ini berjalan, yakinlah bahwa apapun masalah yang ada di masyarakat tersebut dapat dipecahkan dengan baik. Nah, ini prinsip yang harus kita pakai. Nah, ada struktur, mentalitas, perilaku, peranan sosial, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara memanfaatkan modal sosial? Nah, ini salah satu modal sosial atau disebut dengan sosial kapital, ya. Contoh kasus nanti bisa Anda tinjau kearifan lokal dan sebagainya. Nah, apa aja yang di dalamnya, nah itu bisa kita tinjau, bisa dimanfaatkan. Ini salah satu contoh saja, kita mengambil salah satu modal sosial atau sosial kapital yang ada di masyarakat. Nah, apa aja itu modal sosial, ya, potensi yang dimiliki, ya.
Seperti yang kita jelaskan di sini, sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari jaringan sosial, yang berlembaga, serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik yang memberikan berbagai bentuk dukungan kolektif. Nah, di sini ada dukungan kolektif atau dukungan bersama. A mendukung B, B mendukung A, C mendukung A, D mendukung A. Nah, semuanya mendukung secara bersama. Nah, itu disebut dengan modal sosial. Nah, apa saja bentuk-bentuknya? Pertama, trust atau kepercayaan. Ini sudah berlangsung dalam satu masyarakat. Ada kepercayaan seseorang dengan orang lain, ya, tetangga itu dengan tetangga lain, ya. Semuanya ada unsur saling percaya. Sehingga apa? Sehingga ketika ada satu permasalahan, ada orang yang dipercaya, ya, untuk menyelesaikannya. Kemudian ada hubungan saling pinjam meminjam, itu atas dasar kepercayaan, ya. Titip menitip itu atas kepercayaan, ya. Masih ada kepercayaan itu atau trust itu sudah menjadi modal sosial yang baik. Ada tanggung jawab di sana. Kemudian ada jaringan atau network, ya, jaringan kerja atau jaringan perkenalan, ya. Makanya banyak teman, ya, banyak sumber daya berarti. Ya, pertemanan itu jangan dianggap sepele, ya. Pertemanan itu adalah sesuatu kapasitas atau modal. Makanya kita lebih banyak teman itu lebih baik, ya, jangan perbanyak musuh. Nah, resiprositas, ya, hubungan timbal balik, ya, antara orang dengan orang lain. Kalau ada resiprositas, tentunya kita akan percaya bahwa akan ada balasan dengan sesuatu yang kita lakukan ke depan, ya. Ada resiprositas. Kemudian ada kejujuran, ya. Kemudian ada apa lagi? Banyak hal yang bisa kita lihat dari bentuk modal sosial, ya. Nah, kemudian bagaimana modal sosial ini dipakai? Nah, seperti contohnya Muhammad Yunus, ya. Muhammad Yunus ini adalah ahli sosial yang menyelesaikan masalah-masalah sosial, salah satunya adalah kemiskinan. Penelitiannya dilaksanakan salah satunya di India, ya, yang membuat semacam konsep Grameen Bank. Grameen Bank. Nanti silakan dibaca apa itu Grameen Bank. Nah, bagaimana dia menyelesaikan masalah kemiskinan di India? Ini contoh kasusnya, ya. Nah, pertama dibikinlah sebuah konsep, ya, seperti kerjasama disebut dengan Grameen Bank, ya. Bank rakyat atau bank bersama, ya. Nah, pemberian pinjaman untuk perempuan miskin. Ini bersifat komunal atau bersifat tanggung renteng. Kalau misalnya orang kita istilahkan, apa itu tanggung renteng? Misalkan peminjaman modal itu dilakukan secara berkelompok. Misalnya Anda mau modal, Anda bikin kelompok 10 orang. Nah, semua 10 orang itu punya usaha, nanti diberikan modal oleh lembaga sosial tersebut. Dan kemudian bagaimana jaminannya? Nggak ada jaminan, ya. Jaminannya adalah kepercayaan dan kemudian kelompok tersebut. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Dalam kelompok tersebut diberikanlah tanggung jawab atau disebut dengan tanggung renteng. Ketika ada salah satu nasabahnya yang bermasalah, yang bertanggung jawab adalah bersama kelompok, ya, anggota kelompok semua itu yang turut bertanggung jawab. Harapannya di sini adalah ada hubungan saling mengingatkan, saling mengayomi antara satu dengan yang lain dalam satu kelompok tersebut, sehingga ada kepedulian terhadap usaha-usaha setiap kelompok tersebut. Nah, ada share informasi, pengetahuan, share pengalaman, share jaringan, sehingga membawa orang yang lemah itu menjadi sama-sama kuat, yang terbawa oleh kelompoknya. Nah, itu yang konsep sebetulnya yang diberikan oleh Grameen Bank. Nah,
Dan kemudian terjadilah di situ pemberdayaan, ya. Kelompok miskin itu yang akan menjadi lebih baik kapasitasnya oleh kelompok-kelompok yang lain. Nah, itu contoh kasus Grameen Bank. Nah, apa asumsinya Muhammad Yunus ketika memunculkan itu? Pertama, kemiskinan terjadi bukan karena masyarakat miskin yang malas atau bodoh. Itu prinsipnya dan keyakinannya seperti itu. Nah, masyarakat miskin akibat struktur sosial yang ada di lingkungannya, orang yang tidak saling peduli, orang yang harus ada yang miskin sehingga ada yang kaya. Nah, itu yang membuat masyarakat itu ada yang miskin. Kemudian masyarakat miskin tidak memiliki modal, tidak punya jaminan, agunan, nggak punya, ya, sehingga tidak bisa mengakses modal untuk berusaha. Nah, ini yang membuat dia menjadi miskin. Kemudian orang nggak percaya dengan orang miskin. Nggak percaya kenapa? Orang nggak akan percaya dia bisa mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga dia akan selalu miskin. Solusi yang ditemukan Muhammad Yunus adalah ada jaminan yang lebih berharga dari agunan dalam kelompok miskin, yaitu sosial kapital atau modal sosial. Nah, kemudian terbukti dengan mampu bertahannya masyarakat miskin dalam generasi ke generasi. Dan kemudian Muhammad Yunus membangun bank kerjasama dengan organisasi non pemerintah yang Bangladesh Rural Advancement, ya, Committee, yaitu dari Bangladesh, dari negara ini, ya, negara Bangladesh pada saat dia melakukan penelitian tersebut, ya, memberikan pinjaman kepada perempuan-perempuan miskin di Bangladesh. Upaya masyarakat dalam penanganan masalah sosial melalui mekanisme sistem sosial, kontrol sosial yang aktif, ya, atau pasif. Nah, ini yang menjadi pengembangannya. Kemudian kapasitas yang memiliki salah satu untuk upaya yang dilakukan oleh community development. Salah satunya pemberdayaan masyarakat. Nah, ini contohnya, kasusnya, sehingga mudah-mudahan nanti ke depan kita juga menemukan hal-hal yang sama di sini dan bisa menganalisis dan melepaskan masalah-masalah sosial dari masyarakat sehingga masalah teratasi pemecahannya. Demikian perjumpaan kita kali ini, ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.